Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, ketika kunjungan Habib Umar ke Indonesia, saya sempat menyaksikan beliau melaksanakan sholat. Ada hal yang menarik bagi saya adalah ketika beliau bersiwak dulu sebelum sholat. Nah, sunnah siwak ini sebenarnya sudah kita ketahui sejak dulu, di berbagai hadis kita baca. Anak-anak yang belajar Bulughul Maram itu sudah mendengar, sudah pernah belajar tentang siwak. Tapi sunnah siwak, tradisi sunnah siwak ini, sunat siwak, bersiwak, memakai kayu siwak, ini sudah mulai hilang. Ya, pemikiran-pemikiran muncul bahwa sebenarnya tujuan utama dari Rasul mengajarkan siwak ya agar gigi kita bersih misalnya. Ya, itu bisa digantikan dengan sikat, dengan pasta gigi yang lain. Ya, itu sebenarnya tidak terlalu salah juga. Artinya tujuan utama memang Rasul juga mengajarkan bersihnya untuk membersihkan gigi. Tapi kan begini, ada hadis-hadis yang secara tegas menjelaskan bahwa Rasul menganjurkan kita untuk bersiwak, misalnya ketika berwudu. Laula ana syukku ala ummati la amartuhum bisyawak fi kulli wudu'in misalnya. Andaikan tidak memberatkan bagi umatku, maka saya akan perintahkan, saya wajibkan umatku untuk bersiwak setiap wudu. Ya, tentu yang dimaksud Rasul ketika itu ya siwak, memakai kayu siwak yang kita tahu sekarang itu, yang kita kenal. Dulu orang untuk mendapatkan kayu siwak ini sulit. Di tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an masih agak sulit. Nah, hari ini kita bisa dengan mudah mendapatkan kayu ini. Orang-orang sudah bolak-balik Mekah, Indonesia. Orang-orang sudah banyak di toko-toko, sudah kita bisa mendapatkan siwak ini dengan mudah sekali. Artinya sama sekali tidak berat untuk melaksanakan siwak. Tinggal kita bagaimana, mau apa tidak melaksanakannya. Apa iya kita mau membawa pasta gigi dan sikat ke masjid misalnya, ketika mau sholat kita masih bawa? Kan tidak. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu pasta gigi dan sikat biasa itu memang benar kita lakukan ketika di kamar mandi. Tapi pas waktu kita mau sholat di masjid atau di mushola atau di rumah, di tempat kita sholat, di rumah kita misalnya, masa kita masih mau pakai ngambil sikat? Nah, Nabi menganjurkannya siwak ini dilakukan ketika mau sholat, ketika berwudu dan lain-lain, membaca Al-Quran termasuk aktivitas yang lain. Artinya begini, kalau memang sudah tidak berat, tidak sulit kita mendapatkan siwak, apa tidak lebih baik kita membawa siwak? Atau setidaknya kalaupun tidak membawa siwak kemana-mana, kita letakkan siwak di musola kita, di tempat biasa kita sholat, sehingga kita ketika mau sholat sudah ambil siwak. Nah, saya melihat Habib Umar ini ternyata memakai siwak ini semakin menegaskan tentang pentingnya siwak. Artinya beliau tidak hanya siwak ketika berada di Yaman, di Indonesia pun masih beliau melakukan siwak ketika hendak sholat. Baik, agar lebih bersemangat saya dan Anda untuk melakukan siwak ketika sholat ini, saya akan bacakan beberapa hadis tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwakin. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Hadis riwayat Daruqutni dari Ummu Darda, isnaduhu hasan. Ini jelaskan ya, jadi Rasul bersabda seperti ini, jelaskan. 2 rakaat lebih baik dari sholat yang siwak, yang bersiwak sebelumnya, siwak sebelum sholat, lebih baik daripada 70 rakaat. Kan masa ada perbuatan yang mudah ini kita tinggalkan, kita bisa melakukannya kok mau ditinggalkan, kan gitu, logika sederhananya gitu. Sekali lagi, gosok gigi iya, tapi siwak sebelum sholat juga iya, yes. Tapi walaupun ini dinyatakan lebih baik daripada 70 rakaat, ini tidak sama dengan keutamaan siwak ini, tidak menyamai keutamaan
sholat berjamaah yang dikatakan oleh Rasul lebih utama sebanyak 27 derajat. Artinya 1 derajat itu sangat tinggi sebenarnya. Siwak ini juga sangat bagus, berjamaah juga sangat bagus. Maka kalau digabungkan akan menjadi sangat lebih bagus lagi sholat berjamaah dan bersiwak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasharatun lil fami mardatun lirabbi. Ini matharatun, ini bifathil mim afshah min kasriha. Ini masdar tapi bimakna ismil fa'il ay mutahhirun, membersihkan kepada mulut. Wa mardatun lirabb ini juga bifathil mim bimakna ismil fa'il ay murdin lirabb, membuat menyenangkan, membuat rela kepada Tuhan, merelakan kepada Tuhan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin al-haya wal hilmu wal hijamah was siwak wat ta'attur wa kasratul azwaj. Ada 6 hal yang termasuk sunnah-sunnah para rasul. Yang pertama adalah al-haya, ya, malu, wal hilmu dan hilim, sifat hilim. Ini sifat hilim ini ya pemurah, peramah. Kalau dalam bahasa Arab disebut sa'atus sodri wa tahammul, luas dadanya, lapang dada dalam menerima gangguan orang lain dan memaafkan, dan itu bagian dari sifat al-hilm. Wal hijamah dan candu as-siwak, memakai harum-haruman, wa kasratul azwaj dan banyak istrinya. Banyak ya, lebih dari 1, 2, kalau jamaknya orang Arab ya 3. Yang mau silakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah was-siwak wa massut tib. Mandi pada hari Jumat, siwak dan memakai harum-haruman. Ini adalah beberapa motivasi Rasul ya agar kita memakai siwak. Yang terakhir saya kira masih banyak hadis-hadis yang lain, terus cukup 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun hunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun. Ada 3 hal bagi saya wajib, bagi kalian sunnah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-siwak, yang bagi saya wajib, bagi kalian sunnah. Wal witru, dan salat witir bagi saya wajib, bagi kalian sunnah. Wa qiyamul lail, bagi saya wajib dan bagi kalian adalah sunnah. Ini tentu menjadi bahan renungan ya bagi kita, bahwa Rasul mewajibkan lah, katakanlah dalam tanda petik wajib bagi Rasul, kita sunnah. Artinya sebenarnya Rasul juga sangat ingin kita melakukan hal yang sama, sampai menekankan dengan sabda seperti itu, bahwa itu wajib bagi saya dan bagi kalian sunnah. Ya, sebenarnya kita mestinya juga sebagai pencinta Rasul, mahabbah kepada Rasul, kita melakukan hal yang sama, karena memang tidak berat, hakikatnya tidak berat. Sebagai penutup, suatu ketika saya sebenarnya juga pada awalnya tidak terlalu, waktu di pondok masih sering bersiwak, tapi setelah menikah jarang bersiwak karena tidak punya siwak. Suatu ketika saya sedang berangkat umroh, saya pamit ke guru spiritual saya dan beliau, "Ustaz, saya belikan siwak." Nah, saya belikan dan akhirnya saya beli banyak ya untuk saya sendiri dan untuk beberapa orang yang mau. Sejak saat itu kemudian saya menganggap siwak ini berarti benar-benar sangat penting, sehingga saya berusaha ya kalau sholat di rumah, kalau di perjalanan ya saya tidak membawa siwak seperti yang dilakukan oleh Habib Umar, tapi kalau di rumah saya akan melakukan siwak. Ya, setidaknya salah satu niat yang paling penting ketika kita siwak adalah ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ikut kepada ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana lagi, memang Rasul sudah menganjurkan. Masa kita masih mau berbau, tidak pakai sikat, pakai ya itu juga dipakai, tidak apa-apa. Bahkan di kitab-kitab fikih diterangkan kalau memang kita tidak punya siwak, maka kita pakai baju kita, pakai sarung kita, ya hal-hal yang bisa membersihkan gigi. Pakai jari kita bisa, atau kalau bisa pakai jari temannya kalau ada yang mau. Intinya sebenarnya kita membersihkan mulut kita mau sholat, karena kita sedang menghadap Allah dan kita mau berbicara di hadapan Allah. Masa iya mulut kita berbau? Ya, memang sekali lagi
Bisa kita pakai sikat, pasta gigi di kamar mandi, tapi pada waktu sholat tidak mungkin kita bawa sikat ketika di tempat musola, di masjid, di tempat sholat. Ya, yang mungkin ya siwak. Dan kita hari ini sudah sangat mudah untuk mendapatkan siwak ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya dan kalian semua untuk terus menjaga salah satu sunnah Rasul yang sudah mulai ditinggalkan ini. Salah satu sunnah Rasul yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Orang sering merasa malu bersiwak. Orang merasa padahal ini adalah bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.